Sayyidah Fatimah masuk. Nabi ya nangis ya karena itu abahnya. Tapi ini bukti kalau Sayyidah Fatimah itu orang yang luar biasa. Ya Nati kata Nabi, ya Nati, putriku, kamu jangan nangis. Kamu itu awalu ahli baiti luhu konfi. Kamu itu keluarga pertama saya yang ketemu saya. Itu Sayyidah Fatimah guyu. Orang ditakdir, diberitahu kalau kamu matinya cepat guyu. Itu kalau gak orang soleh. Wih, diarani saiki lho kasus semisah ya. Tak hormati saiki untuk menghentikan semua kesalahan Anda, siap gak? Dari meh tobat iya nglakuane jenenge. Karena nerusno kan. Wis bakat. Untungnya Allah bakatnya ghafur iku sing cara gak tuntas. Itu kan masyhur. Setelah nyata-nyata Nabi wafat, masyhur itu kan Sayyidah Aisyah tanya. Padahal satu kamar. Tapi tadi karena Nabi ngendikan itu asarro ilayya Rasulullah, kata Sayyidah Fatimah itu asarro ilayya Rasulullah. Nabi merahasiakan ke saya. Terus ketika Nabi benar-benar sudah wafat, Sayyidah Aisyah tanya, ya Fatimah, kenapa kamu pertama nangis? Setelah dibisiki Nabi, kamu tertawa. Saya dikasih tahu bahwa saya ini pertama keluarga yang ketemu sama Nabi. Maka saya senang sekali. Coba itu kalau udah orang soleh kan. Nah kenapa saya katakan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu ada sentimen? Karena tadi Aisyah itu manusia, masih Ummul Mukminin manusia. Ketika ada isu hadisul ifki, itu Sayyidina Ali komentarnya gini, ya Rasulullah saya tidak tahu apa Aisyah salah apa benar, tapi jangan bikin pusing, wanisa siwaha kasiro, ganti saja kan gampang kan. Perempuan tidak hanya Aisyah, mangkel dia masih ingat orang dikomentari, jadi gak nuduh zina, ya gak nuduh Aisyah salah, tapi memberi memo Nabi, sudahlah Nabi itu gak usah dipikir, ganti yang lain. Wanisa siwaha apa? Kasih perempuan lainnya kan banyak. Jadi mangkelnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali juga karena perang Jamal min awalil amri ini sudah apa? Masalah. Sampai saking tidak cocoknya Sayyidah Aisyah sampai beliau wafat itu kalau nyeritakan hadis wafat Rasulullah, akhirnya Nabi agak sehat. Terus Nabi minta jamaah. Enggak, ini biar sampean tahu bahwa Nabi kita benar-benar Nabi sidqon. Nabi kita benar Nabi yang benar. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah sakit kayak gitu itu minta, saya tapi ingin sholat. Artinya karena dua beliau itu perempuan, Ali ada di situ, ada keluarga, ada Fadl, ada Abbas. Makanya semua riwayat Aisyah, karena dia tidak cocok Ali. Nabi minta ke masjid. Yuhada bainal Fadl wa rajulin. Semua kata Ali diganti rajul, dia nyebut Ali itu tidak mau. Akhirnya Nabi ke masjid yuhada bainal Fadl wa rajulin akhar. Enggak pernah nyebutnya Ali. Jadi mulane nek gedeng wong mau nyebut yo ono sanate. Jadi mulane terus wae ora gedeng wong ora usah sebut apa jeneng. Yuhada bainal Fadl. Fadl itu saudaranya Ali, Fadl bin siapa? Bas. Semua riwayat asal yang ngomong itu siapa? Aisyah. Itu enggak, yang ngendikan Aisyah itu enggak ada kata Ali. Wa baina rajulin akhar. Sampai singkat cerita, suatu saat ada orang yang tanya lagi sama Sayyid Abbas, Sayyid Abdul bin Abbas, Sayyid Fadl, kadang tanya Kusam, yang saudara-saudaranya. Man rojulun akhor. Rojulun akhor itu siapa? Aisyah tuh gak jawab, yang jawab Sayyid Abdul bin Abbas. Kamu tahu siapa? Ali. Wah, jadi kaidah ahli hadis, kalau ada disebut rojulun akhor itu Ali. Sayyidah Fatimah itu aslinya rapati cocok sama Aisyah, makanya rata cocok itu sunat. Karena Nabi itu pernah didatangi tamu. Tamu itu kebetulan saudarinya Sayyidah Khadijah. Namanya Halah. Halah itu Khadijah. Yang dipakai dalil atau haul. Tapi kok untuk dalil kok kuno barang ya rara. Nabi itu sering sekali itu bikin mayoran-mayoran gitu, makan-makan itu. Yang nyembelih wedhus pokoknya makan-makan. Untuk ngenang siapa? Khadijah. Apalagi yang datang itu kalau keluarganya. Makanya beberapa GNU membuat dalil bahwa mengenang orang meninggal itu boleh. Buktinya Nabi mengenang. Yang saya ingkar kan dibahasakan haul. Saya tidak tahu itu apa ada haul pas itu. Tapi ya saya percaya haul itu baik. Sementara ngojo kowe ngeholi terus wah ngel-ngel wong. Lara di umat kok napa? Aneh-aneh. Halah itu kalau datang itu Nabi itu bergegas hormat terus macam-macam. Singkat cerita saking hormatnya Nabi itu Aisyah itu cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengenang orang yang tua, ajus? Ajus itu tua sekali, sudah mati lagi. Waqat abdalakallah, dan engkau sudah diganti yang lebih baik ketimbang dia.
masih muda, masih hidup, pokoknya maksudnya ya dirinya itu. Gue rasa bakat sing wis mati. Singkat cerita itu membuat Sayyidah Fatimah sakit karena ibunya dikomentari ajus tua. Ibunya kan Sayyidah Khadijah, tentu kan ya tua wong. Di nikah Nabi sudah umur berapa? 40. Ini itu yang cerita guru-guru saya termasuk Mbak Mun ini ada sanad musalsalannya semua guru-guru kita cerita. Gue nak guru sipir ya roh. Nah terus Nabi itu ya unik meredakan dua konflik itu. Aisyah bangga karena istri muda dan dicintai Nabi. Sayyidah Fatimah tentu bangga sekali sebagai putrinya Nabi, tapi ya mangkel sekali ketika ibunya apa dikomentari. Nabi oleh marahi lucu. Fatimah, kowe kepengen Aisyah menghentikan komentari ibumu? Nggih ya Rasulullah, wong gak men komentari ibu. Tapi Nabi yang mengloroi Aisyah kan masalah nanti. Mergo bojo ayu nak ngambek ya masalah kan. Jadi Nabi yo pinter moh dari didik Aisyah langsung wah ini masalah ini. Tapi kamu jangan katakan politik, Nabi itu udah politikus. Ya soalnya pinter no? Pinter saat diterang pokoknya pinter. Kandani ngene Aisyah ben ramen ngomong ngono. Kandani sebuti ya Rasulullah. Ibuku luwih hebat timbang kowe. Ibuku iku rondo untuk Joko. Kowe ayo lah iku piye-piye iku perawan untuk Dudo. Hanya Aisyah diingatkan sisi coba Khadijah itu kan rondo untuk Kanjeng Nabi zaman Joko. Aisyah katanya cantiknya seperti itu, piye-piye dekne iku perawan untuk Nabi sing wis duduk. Iki eling terus Aisyah. Iya. Semenjak itu ora tau ngomentari. Sinten? Sayyidah sinten? Khadijah. Karena ada sisi yang dia kalah dengan Sayyidah Khadijah itu Khadijah rondo untuk Joko. Artinya gini, kalau sampai punya masalah dengan istri itu biasa, Rasulullah itu juga masalah. Cuma Nabi punya seni menyelesaikan. Nah, kowe kan orang duwe seni. Wong roh kowe kepen ngamuk. Kere ben wayo, aneh-aneh wis modele. Ayo mulai. Nah ini kembali tadi ya. Jadi jangan kira cara Nabi seneng perempuan itu kayak senengnya kita pada nopo perempuan. Semuanya itu lillah wa fillah. Kita dapat riwayat tentang khed. Bayangkan kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, kayak apa tentang hukum khed? Kita tidak tahu. Zaman itu belum ada kitab-kitab gambar tentang khed. Belum ada ustadz-ustadz nganggur sekarang khed sampai digambar. Nak ngarang khed apa? Jangan digambar maksudnya itu. Itu pernah tak polling Pak Hudi, pernah tak polling sama Mbak. Apa betul yang kamu alami seperti ini? Semua bilang enggak. Sekarang lanang kabeh. Makanya menurut saya kita ngikuti hadis yang diriwayatkan Aisyah, yang diriwayatkan Hamna, itu ada di gitu saja. Kula suwun sing ngaji kula teng mriki nek ana bocah wedok napa istihadah kifuat suruh ngambil apa? Adatul yaum sebelum kena penyakit apa? Istihadah. Paham ya? Nah, ya sudah setelah adatul yaum itu berlalu ya sudah dihukumi suci. Jadi misalnya Januari dia haid 6 hari, Februari 6 hari, terus Maret entah kecelakaan entah apa terus dia keluar darah terus sampai berbulan-bulan. Ya sudah setiap tanggal yang dulu dia haid 6 hari yaitu jadikan hari haid. Liannya dihukumin apa? Suci. Ya tetap puasa, tetap apa? Sholat. Malah kan Nabi ngendikan fatahayyadi kama tahidun bisa. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi seperti itu yang paling tahu banyak ya Aisyah. Meskipun nanti rawiyahnya itu ada Hamna, ada ini, tapi yang mendokumentasi itu ya Sayyidah. Artinya gini, kalau ada orang sekarang nikahi anak muda berdalih ngikuti Rasulullah, oke lah, kalau segi halal saya katakan halal. Memang nikahi anak umur 9 tahun pun kalau walinya boleh ya tetap apa? Tapi nak murid niru Rasulullah itu hayata. Oh jauh. Kamu itu apa betul jadi sumber hukum yang perlu didokumentasi seorang muda? Justru nak didokumentasi dolla wa adolla sesat dan kok hukumnya orang yang bener kok dia apa? Didokumen. Nah, makanya temeriki saya Nawawi ngendikan apa? Wa hadhil khisalu allati waqa'at napa? Li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Jadi ini saya masih menjelaskan apa komentar saya Nawawi napa? Wa hadhil khisalu alladzi waqa'at li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Semua yang dilakukan Nabi meskipun kesannya kayak perempuan, wewangian, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan dunia.
dunia. Semua itu untuk urusan dokumentasi akhirat atau dokumentasi masalah-masalah agama. Terus kata Senawi lagi, li anna kullama kana lillah laisa minat dunya. Kalau sesuatu orientasi kamu lillah itu hakikatnya laisa minat dunya. Misalnya kayak kita makan, tujuannya biar kuat sholat, kita punya rumah, benar numpang ning wong liya ngel-ngelo, kita nganggo pakaian ben ra udo mari maksiat. Asal niatnya lillah, semua itu tidak urusan apa? Dunia. Kama qala Syekh Rasyidi fil Majalis Ar-Ra'iqah. Ini penting sekali saya utarakan biar kita terbiasa ya dengan teori-teori yang digariskan para ulama. Niru Nabi itu baik, tapi ada sisi-sisi yang kita sadar kias ma'al farik. Seorang lagi apa? Kias ma'al farik. Kan sekarang banyak orang yang minta diikuti semua omongannya. Jadi dulu murid zaman Nabi itu gak ada yang bantah guru. Dulu Nabi kan gak pernah salah. Nah kue kan salah wis watak. Terus kue kepengen murid niru kue total koyo zaman Nabi ya beda. Gue murid itu api anut guru, tapi biasa wae. Kadang-kadang rano juga cetak kono. Bodoh sarape ribet. Ya karena beda. Saya punya kitab Sunanun Nasa'i buat Misbah. Di situ beberapa santri ada yang alim ngaji sorogan sama saya. Sebelum sorogan mesti tak ajari tentang Dawi Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk sebagian mereka ya ada yang habib sorogan saya. Beliau alim, tapi ya tadi tetap tak kasih tahu. Kita kesepakatannya pakai hadis ini. Abu Bakar itu seorang sahabat dan dia Amirul Mukminin Khalifatur Rasulillah. Pas itu malah gelarnya masih Khalifatur Rasulillah. Pengganti Rasulullah. Amirul Mukminin itu sebenarnya gelar yang sudah diturunkan statusnya. Saya ulang lagi ya. Amirul Mukminin maknanya kan ketua ya. Amir itu ketua orang. Sebetulnya itu sudah tawaduknya Sayyidina Umar dulu itu ketika wafat Abu Bakar kan diganti Umar. Sahabat manggil dia ya Khalifata Rasulullah. Umar merasa tawaduk, jangan. Saya itu tidak sebaik Abu Bakar. Saya tidak layak mendapat gelar Khalifah Rasulullah. Saya tidak sesempurna Abu Bakar. Panggil saja saya ini ketua, sang ketua. Jadi Umar unik. Jadi Amirul Mukminin sudah tawaduk. Tapi dia mau celok anak buah ya mau dan pokoknya dia tetap. Jadi Amirul Mukminin sudah porsinya sudah diturunkan. Karena kalau Khalifah Rasulullah terlalu sakral. Nah, Abu Bakar itu kan sudah Khalifatul Rasulillah. Suatu saat hadis ini sering saya utarakan, yang pernah ngaji saya sorokan, yang Gus maupun yang Habib maupun yang biasa. Ini penting harus jadi etika kita sebagai kiai. Singkat cerita itu, sahabat-sahabat itu kan menangi dulu zaman Nabi itu kalau ada orang yang bikin Nabi sakit atau Nabi tersiksa atau Nabi terdesak, orang ini halal dibunuh. Karena Nabi itu kekasihnya Allah dan perintahnya Rasulullah pasti juga perintahnya Allah. Jika yang tentang perintahnya Nabi dan melawan berarti munafik atau kafir dan halal Singkat cerita Abu Bakar sering mengalami satu keputusan yang dibantah orang. Dibantah ini terus ada penggemar loyalis siapa? Abu Bakar bilang, "Da'ni adrib unuqah ya Khalifata Rasulullah. Lepaskan saya akan saya bunuh orang itu." Terus Abu Bakar tanya, kenapa demikian? Ya dia nentang kamu ya Rasulullah. Dulu ada orang kok nentang pendapatnya Nabi kita bunuh, kata si Asobian tadi yang orang sangat asobia. Abu Bakar pertama itu marah, ketika dibikin marah itu pertama ya marah. Saya ulang lagi, Abu Bakar ketika ada orang yang nyolu dia marah. Fatalah warna wajahnya kelihatan merah ketika digugat, dikritik. Ada sahabat yang asobia, yang cara saiki loyalis. Apa saya bunuh ya Khalifata Rasulullah sebagaimana dulu kita bunuh orang-orang yang anti Rasul. Itu fakaan nama itu di hadis fakaan nama subba fi wajhi ma'un barid. Seakan-akan Abu Bakar itu tersirami air dingin, langsung redam marahnya. Redam terus dipanggil orang itu. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ensofnya Abu Bakar. Tidak ada orang tentang boleh dibunuh itu hanya Nabi. Saya ini tidak Nabi. Bisa saja yang salah itu saya. Coba laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Spesial seperti itu. Orang tentang mesti salah itu hanya Nabi. Kalau kita kan delok-delok masalahnya. Kadang kita benar, kadang kita yang salah. Coba. Dan menurut saya semua kiai, semua ulama harus apal hadis itu supaya kita tidak menyamakan diri kayak Rasul.
Lah aku biasa ngomong Mustafa ra dituruti, gayane wae khusyuk. Biasa ra terus tak celok suwe jebule. Oh suwe mun, tileman lu. Gayane wae khusyuk. Lah balik kula teko ring kene biasane disambut ra. Kenapa? Lali kula. Coba mbek kiai ini sing mulang. Nanti saulan pisan ketemu lali, lah nek bedino murid kok bedino lali. Tapi aku yo ora gelo mergo lesa dari kali ahadin ba'da rasul. Wis ora gelo. Ngaku ra nabi bodoni biasa.